orang dikelompokkan menjadi beberapa bagian gitu. Dalam arti gini, ada orang yang minum kopi, asam lambungnya biasa aja gitu dan nggak merasa ada keluhan apapun. Gitu. Tapi ada sekelompok orang lagi yang termasuk orang yang sangat sensitif. Jadi minum kopi seteguk aja langsung asam lambungnya naik gitu, perutnya langsung ngerasa perih, mual, kembung, nggak enak lah pokoknya. Oke, kalau kita golongan yang sensitif dok, terus langsung minum kopi, asam lambung naik gitu kan dok, apa yang harus dilakukan dok? Tergantung. Minum kopinya itu dalam keadaan apa. Kalau memang orang ini sangat sensitif, lebih baik dipantang deh minum kopinya. Tapi kalau sensitif dalam arti dia sedikit kopi dia masih bisa tolerir, maka sebaiknya minum kopinya dalam keadaan perut yang terisi. Jadi jangan perut kosong dan jangan tambah dengan faktor-faktor yang mengiritasi lambung. Jadi dalam arti gini, udah minumnya kopi, makannya yang pedesnya luar biasa, asemnya luar biasa, minyak-minyak ditambah yang nah itu bisa dijadiin challenge dok di YouTube kayak asam lambung challenge gitu kan. Iya. Cobain makan asam, pedas, minum kopi, keren. Ya, habis gitu itu kan. berobat gitu, antri sama yang dokter kopi. gitu. Oh iya, ini aja ya digital gitu. Chat aja. Oke, berarti lebih baik ketahui dulu toleransi kita terhadap kafein seperti apa, kemudian disesuaikan gitu ya dok. Iya, dan disesuaikan juga dengan itu kondisi perutnya. Jadi jangan perut kosong atau jangan dicampur dengan tadi itu yang faktor-faktor lain yang juga mengiritasi lambung gitu. Oke, tadi selain lambung, Doksan juga sempat sebut soal detak jantung yang jadi lebih cepat gitu kan ya. Berarti ada kaitannya nggak sih dok sama sirkulasi darah gitu di tubuh kita? Kalau untuk urusan detak jantung kembali lagi, ada orang yang sensitif, ada orang yang tergantung dosis, ada juga yang nggak ada pengaruhnya. Jadi kembali lagi, ketahui dulu kita ini termasuk golongan yang mana. Karena untuk kopi ini susah dipahami gitu. Pada sekelompok orang dia begitu minum kopi langsung berdebar-debar, dan kalau dia berdebar-debar, otomatis kemungkinan untuk tekanan darahnya naik menjadi lebih tinggi gitu. Dan kalau tekanan darahnya naik secara kronis, maksudnya naik, dia minum kopinya terus-menerus kan tekanan darahnya kayak didorong terus ke atas gitu ya, naik terus. Ya lama-lama bisa terjadi gangguan kesehatan yang lain. Kenalilah dirimu, kamu termasuk golongan yang mana. Ternyata kirain tekanan darah tinggi itu kaitannya sama garam aja dok. Biasa kan kayak jangan asin-asin nanti tekanan darahnya naik. Ternyata kopi atau lebih spesifik kafein itu juga pengaruh ya dok? Bisa. Dan kita perlu hati-hati karena kafein tidak hanya dalam kopi, memang paling banyak kandungannya di dalam kopi ya. Jadi kalau misalnya kopi biasa itu satu cangkir kopi mungkin kafeinnya sekitar 100 sampai 200 mg. Tapi kalau dia kopinya yang espresso itu bisa 250 sampai 720-an, 700 mg lah ya. Tapi kalau di teh itu sekitar 40 sampai 100 mg. Jadi teh lebih sedikit gitu. Dan yang paling sedikit itu ada di minuman-minuman yang coklat. Jadi susu coklat itu ada juga loh. Oke. Minuman. Tapi kalau di coklatnya sendiri cukup tinggi juga. Kalau di minuman susu coklat atau minuman coklat hangat gitu ya, atau es coklat itu sekitar 2 sampai 7. Tapi ada juga di soft drink. Jadi sahabat Sonora, iya, jangan berpikir bahwa kafein kopi, terus tiba-tiba dia rasa perutnya nggak enak, terus udah nggak minum kopi kok perutnya masih nggak enak gitu, kok masih deg-degan gitu. Ternyata dari soft drink, karena soft drink sendiri juga beberapa jenis soft drink itu mengandung kafein antara 20 sampai 40 mg. Jadi yang paling banyak di kopi, kedua di teh, ketiga di soft drink atau minuman energi. Kan lagi ngetren tuh, minuman energi juga mengandung kafein. Terus ada di coklat, ada di obat. Beberapa obat sakit kepala, beberapa obat ya, itu ada kandungan kafeinnya. Jadi dibaca dulu kalau mau mengkonsumsi sesuatu ya, entah kopi, entah teh, entah coklat, kalau memang termasuk golongan yang sensitif atau termasuk yang bisa tergantung dosisnya,
itu hati-hati dibaca-baca dulu gitu. Ada kandungan kafeinnya nggak? Kalau ada kafeinnya, berapa banyak kafeinnya? Paling banyak satu hari 400 sih. Oke. 400 Selain tadi asam lambung, terus tekanan darah, ada lagi nggak sih dok yang kira-kira, oh ternyata ini dipicu sama kafein gitu? Insomnia, nggak bisa tidur. Tapi itu sih udah umum ya. Pada umumnya semua orang tahu gitu bahwa insomnia itu dipicu oleh salah satu pemicunya adalah minum kafein. Tapi tidak banyak yang tahu bahwa kafein itu bertahan dalam tubuh tuh bisa sampai 10 jam. Ya, jadi kalau memang sahabat Sonora mengalami insomnia sesudah minum kopi, maka dicoba diturunkan dosisnya. Jadi misalnya kalau minum 1 gelas ya minumnya setengah dan dimundurin waktu minum kopinya 8-10 jam. Oke, kalau rekomendasinya nih dok, yang diperbolehkan, tadi kan kafeinnya maksimal banget 400 gram ya dok? Miligram. Jangan gram. Kegedean. Mau diomelin. 400 miligram dalam sehari. Tapi kalau Anda bingung sahabat Sonora, 400 miligram tuh berapa cangkir kopi sih dok? Sebetulnya tergantung sih, tapi pada umumnya 2-4 cangkir kopi. Tapi kopi yang biasa ya. Kalau kopi yang espresso tergantung jenis kopinya. Jadi kalau ditanya berapa pastinya kadar kafein dalam segelas kopi, agak sulit karena tergantung beberapa macam parameter. Tergantung jenis kopinya, tergantung apakah kopinya ini sudah dibuang kafeinnya atau belum, kan ada namanya kopi yang decaf. Tergantung juga berapa lama dia diseduhnya, berapa suhunya dan sebagainya. Jadi patokan kasarnya 2-4 gelas per 24 jam. Oke, baiklah. Berarti lagi-lagi ini sama seperti pembahasan seputar kesehatan sebelum-sebelumnya. Ketahui dulu tubuh Anda seperti apa, disesuaikan dengan kopi yang Anda konsumsi juga kalau misalnya memang suka banget sama kopi gitu ya. Dan jangan berlebihan ya dok. Iya, karena memang tubuh kita kan beda-beda ya. Dari semuanya, tampak luarnya, tampak dalamnya, semuanya berbeda-beda. Jadi kenalilah dirimu. Cie, keren banget nih kayak quotes-quotes Tumblr. Oke, Dokter, terima kasih banyak. Sama-sama, mudah-mudahan membantu. Jangan lupa sehat itu mudah, sehat itu murah. Terima kasih juga buat Anda yang udah nonton video kali ini. Jangan lupa masih banyak video menarik lainnya di YouTube channel Sonora FM. Dan Anda juga bisa mendengarkan versi podcast dari Kamu Sehat di Spotify, Apple Podcast, dan juga Google Podcast. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye! Dah!